Silahkan Mbak dimulai, Mbak. Ayo Mbak, silakan dimulai. Kok diem aja? Siapa yang mau share screen? Saya, Ibu. Sebelumnya saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan sistem pencernaan yang beranggotakan Arisa Ella Safira, saya sendiri Miladi Nur, dan Nabila Fikria Wulandari. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nabila. Pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Selama dalam saluran pencernaan, makanan akan mengalami proses pencernaan, baik secara mekanik maupun secara kimia. Pencernaan secara mekanik adalah proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Next. Proses pencernaan dalam tubuh. Proses pencernaan makanan berlangsung di dalam saluran pencernaan makanan. Proses tersebut dimulai dari rongga mulut,
Berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan dapat dibedakan menjadi dua macam seperti berikut. 1. Proses mekanis. Proses mekanis yaitu pengunyahan oleh gigi dengan dibantu lidah serta peremasan yang terjadi di lambung. 2. Proses kimiawi, yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Makanan mengalami proses pencernaan sejak makanan berada di dalam mulut hingga proses pengeluaran sisa-sisa makanan hasil pencernaan. Next. Anatomi pencernaan dalam tubuh. 1. Mulut. Makanan pertama kali masuk melalui mulut. Di dalamnya terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Untuk proses pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi. Sedangkan proses pencernaan kimiawi dibantu oleh beberapa enzim seperti amilase, tialin, dan juga enzim maltase. Gigi. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan sehingga makanan terjadi halus. Lidah berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan membantu mendorong makanan atau proses penelan. Selain itu, lidah juga berfungsi sebagai alat pengecap yang dapat merasakan manis, asin, pahit, dan asam. Bibir adalah lubang berotot yang membantu memperoleh, mengarah, dan menampung makanan di mulut. Langit lunak, dan uvula. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Nabila. Yang kedua yaitu ada faring. Faring merupakan organ yang menghubungkan rongga mulut dengan kerongkongan. Melalui rongga ini, makanan akan masuk ke dalam esofagus untuk dibawa ke lambung. Yang ketiga yaitu esofagus atau kerongkongan, merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan makanan yang telah dikunyah menuju lambung. Jadi pada kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. Organ ini membantu pencernaan makanan dengan cara melakukan pergerakan peristaltik ke arah lambung. Dengan demikian, makanan akan dapat terdorong menuju lambung untuk memasuki tahap pencernaan selanjutnya. Next. Selanjutnya yaitu ada lambung. Lambung merupakan salah satu tempat pencernaan makanan yang penting. Pada organ ini, proses pencernaan berlangsung selama 2-6 jam. Lambung akan mencerna makanan secara kimiawi dan mekanik. Secara kimiawi, pada lambung dibantu oleh beberapa enzim dan protein, yaitu 1 enzim hidrokolik asid berfungsi membunuh kuman. Yang kedua, enzim pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton. Yang ketiga, enzim renin berfungsi menggumpalkan protein susu atau kasein dengan bantuan ion kalsium. Yang terakhir yaitu faktor intrinsik berupa protein berfungsi untuk penyerapan vitamin B12. Pencernaan mekanik pada lambung berupa gerakan peristaltik yang memungkinkan makanan tercampur dengan getah lambung, HCl, pepsin, renin, mukosa, faktor intrinsik, dan gastrin, sehingga membentuk bubur yang disebut SIM atau KIM. Bubur ini akan dikeluarkan sedikit demi sedikit ke duodenum atau usus 12 melalui pilorus lambung, ujung lambung yang menuju duodenum. Bubur SIM atau KIM yang memasuki duodenum akan mengalami proses pencernaan selanjutnya. Next. Yang kelima yaitu ada usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, dan ileum. Pada usus halus terdapat muara dari saluran empedu dan pankreas yang menghasilkan zat dan enzim untuk membantu proses pencernaan. Enzim yang berperan pada usus halus yaitu 1. Sakrase mencerna sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. 2. Maltase mencerna maltosa menjadi glukosa. 3. Laktase mencerna laktosa menjadi glukosa. Dan yang terakhir ada erepsinoger diaktifkan oleh enterokinase menjadi erepsin, mengubah pepton menjadi asam amino.
Selain menjadi tempat pencernaan zat gizi, usus halus atau ileum juga merupakan tempat penyerapan zat gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Usus ileum memiliki fili yang memungkinkan untuk melakukan fungsi penyerapan tersebut. Zat gizi yang sudah diserap oleh usus ini akan dialirkan darah dan limfa ke seluruh tubuh. Yang keenam yaitu ada usus besar atau kolon. Terbagi menjadi 4 bagian, yaitu kolon ascendant, merupakan bagian usus besar yang mengarah ke atas. Usus ini berfungsi menyerap zat gizi dan air yang belum terserap oleh usus halus, serta memadatkan feses. Yang kedua, kolon transversal, berfungsi untuk mengoptimalkan penyerapan zat gizi, air, dan memadatkan feses. Yang ketiga, kolon descendant, berfungsi sebagai tempat penampung feses sementara sebelum masuk ke rektum. Yang terakhir ada kolon sigmoid yang berfungsi memberi tekanan pada feses sehingga memudahkan feses dikeluarkan melalui rektum. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Mila. Selanjutnya yaitu rektum. Rektum merupakan bagian terakhir dari usus besar yang berfungsi untuk menyimpan feses hingga diekskresikan atau dikeluarkan melalui anus. Anus itu sendiri yaitu merupakan lubang di ujung saluran pencernaan yang memungkinkan feses keluar dari tubuh. Selanjutnya yaitu gangguan-gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Ada banyak jenis gangguan yang bisa terjadi pada sistem pencernaan manusia, yaitu salah satunya yang pertama, MAH. MAH itu sendiri yaitu gangguan ditandai dengan rasa tidak nyaman pada perut yang umumnya ringan dan muncul ketika mengonsumsi makanan atau minuman tertentu, serta saat terlambat makanan. Yang kedua yaitu GERD. GERD yaitu ditandai dengan naiknya asam lambung ke kerongkongan atau esofagus. Yang ketiga ada tungkak lambung. Tungkak lambung itu sendiri yaitu gangguan sistem pencernaan yang ditandai dengan adanya luka lepuh pada dinding lambung. Yang keempat ada diare. Diare itu sendiri yaitu cukup umum terjadi adalah kondisi ketika frekuensi buang air besar meningkat dengan tekstur feses yang encer. Yang selanjutnya ada sembelit. Sembelit itu sendiri adalah kebalikan dari diare. Sembelit terjadi ketika seseorang buang air besar kurang dari 3 kali per minggu dengan tekstur feses yang keras. Yang keenam ada inflamatori, yaitu terjadi ketika ada luka melepuh kronis di saluran pencernaan, umumnya pada usus besar. Gangguan ini sering terjadi. Gangguan ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu penyakit Crohn dan colitis. Yang terakhir ada irritable bowel syndrome. Yaitu gangguan pencernaan kronis pada usus besar. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi sejumlah faktor mempengaruhi resiko seseorang untuk mengalaminya, seperti kontraksi otot usus, peradangan, infeksi berat, hingga perubahan bakteri di usus. Mungkin sekian dari kelompok 4. Apabila ada pertanyaan, silakan. Jika tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke kelompok kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Amel Normalita, Hussein Fetrianti, dan Pepi Puspasari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Persepsi Sensori. Next. Persepsi merupakan respon dari reseptor sensoris terhadap stimulus eksternal, juga pengenalan dan pemahaman terhadap sensoris yang diinterpretasikan oleh stimulus yang diterima. Persepsi juga melibatkan kognitif dan emosional terhadap interpretasi objek yang diterima organ sensori atau indera. Adanya gangguan persepsi mengindikasikan adanya gangguan proses sensori pada organ sensori, yaitu penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan pengecapan. Next. Yang pertama ada sistem penglihatan atau mata. Teman-teman bisa melihat bagian-bagian mata di gambar sebelah kanan. Yang pertama sklera, adalah bagian putih dari mata yang menyusur 5/6 dari bagian belakang mata. Koroid adalah lapisan pembuluh darah. Transparan dan elastis. Pupil adalah bukaan berbentuk bulat yang terdapat di tengah selaput pelangi. Kornea adalah suatu struktur yang transparan yang menyelimuti selaput pelangi dan pupil. Next. Lalu selanjutnya, aqueous humor adalah cairan jernih yang dihasilkan oleh korpus ciliaris yang mengisi kamera oculi posterior dan kamera oculi anterior. Vitreous humor adalah cairan bening yang mengisi bola mata di belakang lensa, di antara lensa dan retina. Lalu saraf optik terletak pada bagian belakang dari mata dan membawa getaran listrik dari sel-sel fotoreseptor pada retina menuju ke otak. Lalu bintik buta adalah tempat masuk dan membeloknya bekas saraf menuju otak. Bintik kuning adalah bagian dari retina yang berfungsi sebagai tempat terbentuknya bayangan yang jelas. Retina adalah lapisan jaringan yang peka terhadap cahaya yang terletak di bagian belakang mata. Next. Lalu selanjutnya ada sistem pendengaran atau telinga. Telinga dibagi menjadi 3 bagian. Telinga bagian luar, tengah, dan dalam. Telinga bagian luar merupakan bagian telinga yang terdapat di lateral dari membran timpani. Teman-teman bisa melihat di gambar sebelah kanan